Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seneng banget nih. Akhirnya ini udah kesempatan yang kesekian kalinya aku bisa kembali menemani teman-teman semua di acara sharing kita tentang materi perkuliahan. Tapi pada materi kali ini kita berbeda ya, membahas tentang variabel penelitian ya. Jadi aku tuh ada pengalaman sih, tapi sebelumnya aku mau alhamdulillah banget, aku mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhsin Khalida. Aku diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam penelitian pastinya di Sulawesi Selatan, di NTK. Tapi aku penasaran sih Pak, kenapa waktu itu yang Bapak ajak itu aku dalam penelitian. Dulu kan kamu dilibatkan di koordinator lab bimbingan konseling Islam. Didirikannya lembaga lab BKI di UIN itu salah satunya untuk meningkatkan kompetensi di bidang Islamic Counseling yang ada di UIN itu. Maka salah satunya kan kamu sebagai koordinator volunteer saat itu ya yang bisa diajak cuma volunteernya saja. Kalau semua diajak kan nanti biayanya besar. Sementara kita biayanya sangat terbatas. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ini ya. Variabel ngomongin variabel penelitian ya, ini aku udah 2 kali belajar metopen dan aku baru tahu tentang variabel penelitian itu setelah aku terjun ke lapangan. Kalau menurutku teman-teman ini kayaknya kesempatan teman-teman biar tidak mengulangi hal yang sama dengan aku dan sama aku sekarang ada Bapak Muhsin Khalida. Kayaknya udah teman-teman udah hafal banget ya. Kita bakal masuk ke sesi sharing pada kesempatan kali ini. Tentang variabel itu sebenarnya apa ya Pak? Karena sering banget dibahas, tapi kita nggak paham apa itu variabel. Iya, biasanya memang seperti itu. Jadi ketika kita membahas di kelas, diskusi di kelas itu kadang-kadang kita nggak paham karena saat itu kan kuliah bareng ya dengan banyak mata kuliah ya. Satu diantaranya kan metodologi penelitian. Jadi ya kadang-kadang lewat begitu aja gitu. Dan itu biasa kayak gitu. Di kelas itu diskusi habis-habisan, nanti keluar kelas sudah lupa semuanya. Teman-teman mahasiswa biasanya dia baru tahu variabel itu ya pas di lapangan gitu. Atau pas bimbingan gitu ya. Tapi kalau pas di lapangan itu kadang-kadang ya lucu juga gitu. Kita penelitian baru tahu yang namanya variabel itu ya pas di lapangan. Dan ini memang sering terjadi ya. Model kayak gitu. Tetapi karena ada sharing-sharing semacam ini ya sebaiknya kita memahami variabel itu sejak awal, sejak membuat proposal itu harus kita pahami. Apa pengertiannya variabel itu sebenarnya ya sesuatu dalam penelitian yang namanya variabel penelitian itu adalah sesuatu yang bervariasi dalam penelitian itu. Jadi fokus penelitian itu ya variabelnya itu. Atau fenomena yang dijadikan fokus penelitian itulah yang namanya variabel. Ya, variabel itu kalau dalam penelitian itu adalah fenomena yang menjadi fokus penelitian. Lebih mudahnya saya kasih contoh ya. Misalkan judul konseling individu untuk meningkatkan self confidence. Ini kan masih umum ya. Konseling individu itu masih agak umum itu. Tapi fokusnya yang kamu teliti hendaknya difokuskan, yaitu bentuknya atau metodenya atau langkah-langkahnya. Misal metode konseling individu, nah itu fokus. Yang diteliti adalah fokus metode konseling individu, bukan yang lain. Variabel harus dijelaskan secara pasti sejak awal, sejak membuat judul, sejak memahami judul. Jangan sampai nanti di tengah-tengah membuat proposal baru tahu fokus penelitianku itu apa ya. Nah, ketika fokus itulah bahwa Anda memiliki variabel. Oke, setelah teman-teman tahu nih tadi, oh ternyata variabel itu ternyata gitu loh, kemana aja. Nah, selama ini sebenarnya seberapa penting sih, seberapa ngaruh sih ya Pak variabel itu dalam penelitian yang kita lakukan? Yang namanya penelitian dia harus punya fokus, harus punya variabel itu.
Jadi kalau ada penelitian tidak ada variabelnya, itu namanya zonk. Apa yang mau diteliti? Karena nggak punya fokus penelitian. Jadi nanti kalau skripsi tidak ada fokus yang diteliti, itu akan kemana-mana. Jadi yang diteliti itu nggak jelas. Oke ya, judulnya misalkan ya konseling individu, tapi kan tidak ada fokusnya. Apa fokus yang mau diteliti dengan konseling individu itu? Kalau nggak punya fokus di bentuknya atau metodenya atau langkah-langkahnya atau materinya, nanti kita bingung akan menulis itu. Akan blank ketika di pembahasan di bab 3 atau pokoknya bab pembahasan itu akan susah. Apa yang harus ditulis? Karena nggak ada fokusnya. Akhirnya menulis apa saja yang ditemukan, tetapi tidak ada fokusnya. Akan kemana-mana dari Jogja ke Solo itu. Nah, fokus yang dituju di kota Solo itu harus jelas. Misalkan akan ke Keraton Solo. Gitu. Tapi kalau nggak punya fokus, mau ke Solo, sudah sampai di Solo, ngapain di Solo? Mau ngapain? Jadi ngeblank. Sampai di Solo cuma tinggal-tinggal aja, ngeblank. Mau kemana? Karena apa? Nggak punya fokus, nggak punya tujuan yang jelas. Maka variabel itu sangat penting sekali karena salah satu untuk mewujudkan dari fokus penelitian itu, maka ada variabel. Dan ini harus dipahami sejak awal. Karena apa? Karena itu yang akan dibahas. Kegelisahan teman-teman semua, oh iya kok nggak kepikiran ya, yaitu tentang jumlah variabel itu sebenarnya ada berapa sih? Ya, dalam sebuah penelitian itu kan wajib ada variabel itu ya, karena itu fokus yang harus diteliti. Nah, pada umumnya sebuah penelitian di skripsi atau tesis atau variabel itu yang paling pokok itu ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kalau variabel bebas itu artinya adalah sebuah gejala yang munculnya itu secara bebas saja. Jadi munculnya itu tidak dikarenakan variabel yang lain. Contoh, kamu senang meneliti tentang konseling individu. Ya udah, itu yang menjadi variabel bebas. Itu nanti akan mengikat variabel yang lain. Terserah variabel yang lain nanti silakan cari untuk meningkatkan self confident atau untuk meningkatkan minat belajar atau minat menulis atau minat membaca. Itu dijadikan variabel terikatnya. Nah, itu terserah peneliti, muncul secara bebas begitu saja dari hati nurani si peneliti atau yang kaitannya dengan prodi yang diambil. Sementara variabel yang kedua itu variabel terikat. Nah, variabel terikat ini adalah gejala yang munculnya itu dikarenakan adanya variabel yang lain. Yaitu variabel apa? Variabel bebas. Saya contohkan tadi adalah konseling individu untuk meningkatkan self confident atau percaya diri. Nah, konseling individu itu variabel bebas. Terus kemudian kamu memunculkan variabel terikatnya, meningkatkan percaya diri. Kalau saya meningkatkan minat menulis boleh enggak ya? Boleh saja. Pak, kalau untuk meningkatkan minat belajar boleh enggak ya? Boleh saja. Jadi variabel bebas itu kamu bebas saja menentukan. Misalkan bimbingan kelompok, itu kita jadikan variabel bebas. Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, misalkan seperti itu. Itu yang terikat ya. Terapi membaca untuk meningkatkan ketenangan jiwa gitu. Itu boleh aja gitu. Boleh aja. Tetapi kamu harus paham mana yang variabel bebas dan mana variabel terikat. Karena variabel bebas itu mengikat pada variabel yang lain yang namanya variabel terikat itu. Nah, ini kan teman-teman lagi ngerjain penelitian ya. Mungkin setuju nih dengan pertanyaanku kali ini. Skripsi itu sebenarnya sebaiknya ada berapa variabel ya, Pak? Ya, kalau bikin skripsi atau bikin tesis atau disertasi ya harus ada variabelnya. Ya minimal satu ya, satu. Satu variabel itu boleh enggak, Pak? Boleh. Dua boleh enggak, Pak? Boleh. Tiga boleh enggak, Pak? Ya boleh.
Jadi semakin banyak variabel itu biasanya semakin tingkat tingkat kesulitan itu juga semakin panjang gitu ya. Kalau satu variabel itu mudah karena hanya satu variabel, tetapi kurang bergengsi lah. Masa skripsi hanya satu variabel gitu. Tapi ya boleh saja. Jadi satu variabel juga boleh. Dua mungkin tingkat gengsinya menjadi agak tinggi gitu ya. Masa penelitian cuma satu variabel, aku dua deh kan gitu. Variabel bebas dan variabel terikat. Itu minimal lah gitu ya. Supaya skripsi itu ya tidak hanya minimalis gitu ya, tetapi juga bervariasi, memiliki beberapa variabel yang gengsinya itu ya tinggi. Ya gengsi kan gitu ya. Ya monggo, jadi kalau mau bikin satu variabel ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Yang penting Anda menguasai dari skripsi itu, penelitian itu Anda menguasai. Kalau satu variabel kan di lapangan hanya mencari satu variabel itu. Kalau variabelnya ada dua kan satu nanti mencari data tentang variabel bebasnya, kemudian variabel dua ya harus dicari di lapangan seperti apa gitu. Misalkan konseling individu, fokusnya adalah metode konseling individu untuk meningkatkan percaya diri ya, self confident itu. Kan kamu mencari di sana bagaimana di lapangan itu metode konseling individu dilaksanakan kan. Tapi juga bagaimana metode itu bisa meningkatkan self confident itu. Metode itu bisa meningkatkan nggak di lapangan itu? Atau justru tidak bisa meningkatkan? Ya, kalau meningkatkan berarti kan, berarti memang variabel 1 itu meningkatkan variabel 2. Kalau tidak meningkatkan gimana Pak? Ya tidak apa-apa. Yang penting Anda objektif melaporkan penelitian itu. Kalau tidak meningkatkan bukan berarti penelitianmu itu gagal itu ya enggak. Yang penting kan penelitian kan objektif itu. Oh ternyata Anda bisa menyampaikan bahwa yang namanya metode konseling individu itu tidak bisa meningkatkan self confident. Nah, mungkin akan mencari metode yang lain nanti, masukan untuk lembaga yang kita teliti. Ternyata metode kamu itu setelah saya teliti ternyata tidak bisa meningkatkan self confident gitu. Nah, mungkin pakai metode yang lain atau rekomendasi buat lembaga yang kita teliti atau rekomendasi buat para peneliti setelah kamu nanti. Ada berapa sih sebenarnya jenis variabel itu? Karena kadang katanya ada variabel A, variabel B. Itu sebenarnya jenis dan berapa ya Pak jumlah variabel itu? Jenis variabel itu tidak hanya dua, sebenarnya banyak. Tetapi kalau dua itu kan pokok ya. Jadi variabel itu ada bebas dan terikat. Gitu. Tapi kalau yang namanya jenis itu banyak sekali jenis variabel itu. Saya carikan contoh ya. Contohnya itu ada yang namanya variabel moderator, gitu juga ada. Di dalam gambar itu saya wujudkan huruf R itu ya. Jadi di tengah-tengah antara variabel itu ada satu variabel namanya variabel moderator. R saya tunjukkan jenis kelamin misalkan ya. Konseling individu bagi remaja laki-laki untuk meningkatkan self confident. Ada juga variabel Yaitu gejala yang munculnya disebabkan oleh variabel bebas dan sekaligus menyebabkan munculnya variabel terikat. Konseling individu bagi remaja yang malas untuk meningkatkan self confident. Variabel ekstra itu. Untuk variabel ekstranya di sini saya tunjukkan dengan huruf Z ya. Yaitu pembinaan akhlak. Kan agak jauh ya ini. Konseling individu dengan pembinaan akhlak. Jadi teorinya nanti juga akan agak jauh kan gitu. Makanya ini bisa memperlemah. Contoh judulnya mungkin begini, konseling individu dan pembinaan akhlak untuk meningkatkan self-confident. Ada juga variabel komponen. Bagian
dari gejala variabel bebas yang keberadaannya dapat lebih menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Contohnya di sini adalah X itu variabel bebas, Y variabel terikat. Variabel bebas seperti contoh di depan adalah konseling individu. Tetapi di sini ada X1, X2, X3, X4. Ini komponen. Nah, komponen ini adalah lebih menjelaskan dari variabel bebas. Misalkan konseling individu, ini yang akan diteliti dalam penelitian itu komponen bentuk konseling individu, komponen metode konseling individu, komponen langkah-langkah konseling individu, komponen materi konseling individu, dan semua komponen itu untuk meningkatkan variabel Ini kita terikat. tadi karena udah membahas tentang jumlah, tentang jenis ya. Misalnya gini nih Pak, variabel komponen untuk judul skripsi itu boleh tidak Pak? Apakah kalau kita menggunakan variabel komponen dalam skripsi ini beresiko nggak ya Pak? Karena kan banyak nih, tapi teman-teman juga pengen tuh penelitian tuh yang panjang gitu ya Pak variabelnya. Ya, variabel komponen ya boleh aja kamu meneliti dengan variabel komponen ya, tetapi nanti panjang loh ya. Saya contohkan itu di dalam judul yang tadi saya contohkan. Judulnya itu ini, konseling individu ya, untuk meningkatkan self confidence. Tetapi pengen di variabel bebas itu ada komponen-komponen yang lain. Itu disebutkan, misalkan bentuk, metode, langkah-langkah, konseling individu untuk meningkatkan self confidence. Jadi nanti kamu waktu pembahasan itu akan membahas secara panjang, menganalisis secara panjang bentuk konseling individu. Terus kemudian setelah selesai harus membahas tentang bagaimana metode, membahas metode konseling individu, membahas metode konseling individu, wah terus sebanyak-banyaknya sampai tuntas. Kemudian masih dilanjutkan komponen berikutnya adalah langkah-langkah konseling individu untuk meningkatkan self confidence. Ini kalau langkahnya ada 10 kan berarti wah luar biasa, ini panjang sekali itu. Nah itu komponen. Apakah itu ya boleh-boleh saja, tetapi dengan konsekuensi kamu ketika meneliti harus memiliki kemampuan untuk menganalisis yang panjang. Jadi skripsi kalau deskriptif kualitatif yang ada variabel bebasnya itu memiliki 3 komponen. Kalau satu komponen aja bisa membahas 100 halaman kan berarti minimal skripsimu itu 300 halaman kan. Bentuk konseling individu 100 halaman. Metode konseling individu 100 halaman. Tahap-tahap 100 halaman. Jadi panjang. Tapi itu tidak apa-apa, ya boleh-boleh saja sesuai dengan kemampuan bagaimana kamu menganalisis. Jadi boleh saja sesuai dengan. Oke ya Mbak Tami ya. Jadi kalau membahas variabel penelitian itu pada dasarnya ya panjang sekali, tetapi karena ini untuk pemula, penelitian pemula, saya kira yang penting Anda harus memahami variabel itu apa, terus contohnya seperti apa, dan kemudian kamu juga memahami penelitianmu dan ada berapa variabelnya, kuasai supaya Anda di lapangan tidak mengalami blank atau zonk ketika melakukan penelitian. Karena itu adalah fokus penelitian Anda. Saya kira itu ya untuk sementara ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, dari perjumpaan kita pada kali ini, pastikan
skripsi teman-teman buat ya, pastikan minimal terdapat satu variabel. Boleh lebih dari satu, ya pastikan di dalam variabel itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, satu lagi nih, karena dari pengalamanku sendiri, sekarang ini kan jadi kayak udah, oh ternyata gitu ya variabel penelitian. Tapi pastikan judul yang keren, variabel yang wah. Pastikan teman-teman paham dengan apa yang teman-teman teliti supaya hasilnya juga keren, nggak hanya judul doang. Oke, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Kayaknya perjumpaan kita dicukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.